Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Barang-barang yang mengganggu kegiatan pembelajaran silakan dimasukkan dalam tas terlebih dahulu ya anak-anak, agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan Mbak Vika pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doakan. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Sebelumnya Ibu akan mengecek presensi terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti masuk semuanya ya. Ya. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu nasional Tanah Airku terlebih dahulu. Silakan berdiri anak-anak. Duduk kembali. Dengan menyanyikan lagu Tanah Airku, semoga rasa cinta kita terhadap tanah air dapat terjaga terus ya. Sebelumnya Ibu akan bertanya, kira-kira berbentuk apakah jam dinding, roda, dan uang koin? Ya. Nah, samakah antara persegi dengan persegi panjang? Bedanya di apanya? Di sisinya, sudutnya, sisinya. Mbak Farah sudah pintar sekali kayaknya ini. Sudah belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai materi macam-macam bangun datar dan ciri-cirinya. Tujuan pembelajarannya, peserta didik nantinya dapat mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar, segi 4, segi 3, dan juga segi banyak. Nah, penilaian yang akan Ibu nilai dalam pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Coba kita cermati macam-macam bangun datar yang ada di depan ini. Kira-kira yang pertama ini gambar apa? Ini? Yes, checklist papan. Terus ini? Hati. Love. Ini bentuk love ya. Bukan hati. Cinta. Ini? Cincin. Iya, cincin. Ini bentuknya cincin. Nah, kenapa sih cincin itu bukan termasuk bangun datar? Ada yang tahu nggak? Karena cincin itu kenapa tidak masuk bangun datar? Karena cincin itu termasuk 3 dimensi. Jadi karena cincin itu memiliki kedalaman kan, bisa dipakai gitu kan. Jadi bukan termasuk bangun datar. Silakan dicermati dulu video materi di depan ya. Kita jumpa lagi di channel Pojok DC sama CD juga sama dan GDA semuanya sama. Jadi gampang diisi persegi bukunya. Nah, pengertian dari bangun datar. Coba Mbak Vita dibaca pengertian bangun datar. Bangun datar adalah bangun 2 dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau melengkung. Nah, jadi tadi bangun datar itu hanya memiliki 2 dimensi yang memiliki panjang dan juga lebar. Makanya tadi cincin tidak termasuk bangun datar. Macam-macam bangun datar ada apa saja? Yang pertama? Segitiga. Panjang,
bangun datar. Pintar sekali. Selanjutnya persegi dibaca Mbak Kadita. Persegi adalah bangun datar yang dibentuk oleh 14 sisi yang sama panjang dan memiliki 14 sudut siku-siku. Yang pertama memiliki 4 sisi sama panjang, setiap sudut besarnya 90 derajat, terdiri atas 2 pasang sisi sejajar yang saling berhadapan yang ukurannya sama panjang. Contohnya apa saja yang termasuk persegi? Pancatur. Apalagi? Dan selanjutnya persegi panjang dibaca Mbak Diva. Persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Memiliki 4 sisi, setiap sudut besarnya 90 derajat, terdiri atas 4 buah sudut yang sama besar yaitu 90 derajat atau sudut siku-siku. Contohnya? Contohnya itu ada pintu, buku, sama dua. Ya, uang 100.000 ya. Selanjutnya lingkaran dibaca Mbak Anissa. Lingkaran merupakan bentuk bangun datar yang terdiri dari semua titik dalam bidang yang berjarak tertentu dari titik pusat. Memiliki sudut 180 derajat, diameter membagi bangunan menjadi 2 sisi yang seimbang, jari-jari menghubungkan titik pusat dan titik busur lingkaran. Memiliki simetri putar dan lipat yang tidak terhingga jumlahnya. Contohnya apa saja? Globe, bumi, Ya, kelereng. bola, jeruk, dan Bola basket. basket. Selanjutnya segitiga dibaca Mas Fardan. Segitiga adalah bangunan datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan memiliki 3 buah sudut yang saling berhubungan. Memiliki 3 sisi dan 3 sudut, jumlah sudut segitiga adalah 190 derajat. Atas sebagai jenis segitiga, contohnya tenda, papan Peringatan dan penggaris. Trapesium dibaca Mbak Kadita. Trapesium segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Mempunyai 4 sisi, sisinya tidak sama panjang, diagonalnya tidak memiliki 2 sama panjang, mempunyai 1 simetri putar. Contoh tumbuhan, pot, Tas. dan tas. Selanjutnya jajar genjang dibaca Mbak Wida. Bangun datar dimensi dibentuk oleh 2 pasang usul yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan memiliki 2 pasang sudut yang masing-masing sama dengan sudut di hadapannya. Mempunyai 4 sisi, sisi-sisi berhadapan sama panjang dan sejajar, diagonalnya saling membagi 2 sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, tidak mempunyai simetri lipat. Contohnya Timbangan ini. jangan. Belah ketupat dibaca Arsyafa. Mbak Arsyafa. Belah ketupat adalah bangun datar berdimensi yang dibentuk oleh 4 buah segitiga siku-siku, masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Mempunyai 4 sisi, keempat sisinya sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, diagonalnya saling tegak lurus, membagi 2 sama panjang, mempunyai 2 simetri lipat, mempunyai 2 simetri putar. Contohnya ketupat. Layang-layang dibaca Mas Yogi. Layang-layang segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Mempunyai 4 sisi, mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang, diagonalnya saling tegak lurus, tetapi tidak semua diagonal membagi 2 sama panjang. Sudut-sudut yang berhadapan tidak semua sama besar, mempunyai 1 simetri lipat dan mempunyai 1 simetri putar. Contohnya layang-layang. Iya, benar sekali. Jadi kalian sudah paham tadi bangun datar ada berapa? Ada 8 ya. Nah, selanjutnya Ibu ada media ajar. Coba Mbak Farah sama Mbak Kadita maju ke depan. Spinner, Bu. Iya, coba diputar Mbak Farah. Seret ya Bu. Tiba. Sebentar ya. Ya udah diputar aja.
Lingkaran. Mbak Farah jawab lingkaran. Coba Mbak Farah sebutkan 2 ciri-ciri lingkaran. Apa tadi? Sudutnya 180. Tidak punya sudutnya 360. 360. Terus tidak memiliki sisi. Sisi, benar. Mbak Kadita itu udah diputar. Gak apa-apa ya ini medianya. Jangan ketawa terus. Yes. Mana yang itu? Ini. Apa coba ini apa? Kok jujur gitu? Iya. Ini jujur ginjal. Iya. Maaf ya Mbak Farah. Itu sisinya berhadapan sama panjang dan sejajar. Diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Iya. Coba kita beli tepung gujem ya yang maju ke depan. Ayo kita tepung gujem bersama-sama. Tepung gujem. Gujem. Silakan Mbak Kadita duduk kembali. Selanjutnya yaitu Ibu ada sebuah media digital atau media word wall. Coba Mbak Vika sama Mbak Vita maju ke depan. Siapa dulu? Coba pilih. Yogi sesat. Aduh, apa? Yang tidak memiliki persegi manjang. Iya. Ya, benar sekali. Silakan duduk kembali. Terima kasih Mbak Vika sama Mbak Vita. Sebelumnya, Ibu ada ice breaking ini. Ada yang tahu nggak ice breaking aku teko kecil yang mungil? Silakan berdiri semuanya. Ayo kita ice breaking terlebih dahulu ya. Aku teko kecil yang mungil, ini gak penuh dan ini corongku. Bila aku mendiri, aku menjerit, aku menjerit, aku menjerit, aku tuangan. Ya, terima kasih. Duduk ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal LKPD. Nah, LKPD ini nanti berkelompok ya, kelompok 1, 2, 3 sampai Mbak Diva itu kelompok 1, Mas Yogi sampai Mbak Vita itu kelompok 2. Ya. Mas Yogi, Wilda, Farah, Mbak Kadita sama Mbak Vita. Sama Mbak Arsyafa. Mbak Arsyafa kelompok 1 ya. Mbak Arsyafa. Nah, LKPD ini nanti kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1 sampai 4. Bangun datar nomor 1 sampai 4. Untuk yang kelompok 2 mengerjakan bangun datar nomor 5 sampai nomor 8. Terus nanti dipresentasikan ke depan ya. Apakah ada kesulitan? Tidak. Sudah selesai? Yes. Silakan maju ke depan.
Dibaca. Terus dibacakan. Amatilah bangun datar di bawah dan tentukan ciri-ciri dari masing-masing bangun datar tersebut. Yang pertama yaitu ada persegi panjang. Ciri-cirinya memiliki 4 sisi, 2 setiap sudut besarnya 90 derajat. Yang kedua ada persegi, memiliki 4 sisi sama panjang, setiap sudut besarnya 90 derajat. Yang ketiga ada layang-layang. Ciri-cirinya yang pertama mempunyai 4 sisi, yang kedua diagonalnya saling tegak lurus tapi tidak semua diagonal membagi 2 sama panjang. Yang keempat ada jajar genjang. Ciri-cirinya mempunyai 4 sisi, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Selanjutnya Mas Yogi. Di sini yang kelima ada lingkaran memiliki sudut 180 derajat dan memiliki simetri putar dan lipat yang tidak terhingga jumlahnya. Dan selanjutnya ke-6 ada trapesium mempunyai 4 sisi dan diagonalnya tidak membagi jumlah sama panjang. Ke-7 ada segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Terakhir ke-8 ada bilah ketupat, keempat sisinya sama panjang dan diagonalnya saling tegak lurus membagi 2 sama panjang. Ya benar, silakan duduk kembali, kita beri tepuk tangan yang sudah maju ya. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan. Bagian mana yang paling menyenangkan? Main game ini tadi ya. Hari ini kita belajar tentang apa saja? Bangun datar ada berapa? Apa saja? Persegi panjang, segi lebar, yang layang, jajar genjang, trapesium, lingkaran. Ya, benar sekali. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal formatif untuk mengukur keberhasilan kalian dalam materi hari ini. Dikerjakan secara individu ya, Ibu beri waktu selama 3 menit. Sudah selesai? Kumpulkan lagi. Nah, setelah Ibu nilai, ternyata nilai kalian ada yang masih di bawah KKM dan juga ada yang di atas KKM. Nah, untuk yang di bawah KKM jangan berkecil hati ya, nanti kalian bisa mempelajari lagi tentang bangun datar di rumah masing-masing. Ini Ibu beli remedial untuk yang nilainya masih di bawah KKM dan juga pengayaan yang di atas KKM. Dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Iya, Bu. Ibu selanjutnya akan memberikan soal asesmen sumatif untuk mengukur pembelajaran dari bab 1 sampai bab 5. Sudah selesai? Materi selanjutnya kita akan belajar mengenai pecahan ya anak-anak. Iya, Bu. Pembelajaran hari ini Ibu akhiri ya. Sebelum pembelajaran diakhiri, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Silakan berdiri anak-anak.
nggak pulang-pulang ya Mbak Sarah jangan bisik. Sebelum pembelajaran diakhiri, silakan Mbak Farah pimpin doa terlebih dahulu. Dengan berdoa, semoga pembelajaran hari ini dapat berguna untuk kedepannya nanti ya anak-anak. Pembelajaran Ibu akhiri, mohon maaf bila ada salah kata. Nanti pulangnya hati-hati ya. Kalau nyebrang, lihat kanan kiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita stop.